Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam materi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Baiklah siswa-siswi semuanya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbir zidni ilman, warzuqni fahman, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang ketiga adalah melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pengertian sujud. Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti, yaitu berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Yang kedua, pernyataan hormat dengan berlutut serta menundukkan kepala sampai ke tanah. Jadi sujud merupakan salah satu rukun yang dikerjakan dalam sholat. Sujud dilakukan 2 kali pada setiap rakaat sholat, yakni setelah ruku dan duduk di antara 2 sujud. Kita sering melakukan sujud di dalam gerakan sholat, tetapi ada juga sujud yang dilakukan di luar gerakan sholat seperti sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Sujud syukur dilakukan saat hati dan pikiran menyadari betapa besar nikmat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Bahkan sujud syukur dapat dilakukan saat melihat penderitaan orang lain dengan membandingkan penderitaan itu terhadap keadaan yang dialami. Tata cara sujud syukur. Yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi merupakan sebutan untuk 2 sujud yang dilakukan oleh orang yang sholat untuk menggantikan kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya karena lupa. Nah, sebab dilaksanakannya sujud sahwi, yang pertama, ragu jumlah rakaat yang dikerjakan. Yang kedua, rakaat yang dikerjakan kurang. Yang ketiga, rakaat yang dikerjakan berlebihan. Dan yang keempat, lupa tahiyat awal. Tata cara sujud sahwi. Pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Dan yang ketiga, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud yang pertama.
Kemudian kembali dan diakhiri oleh salam. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah secara bahasa berarti sujud bacaan. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Jika dilakukan di dalam sholat, sujud dilakukan mengikuti imam. Jika imam sujud ketika membaca ayat sajadah, maka makmum ikut sujud. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak sujud. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Pertama, berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup 1 kali dengan membaca doa yang artinya wajahku bersujud kepada zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha suci Allah, sebaik-baiknya pencipta. Kemudian duduk sejenak, kemudian membaca salam. Sedangkan sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat, yaitu ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah, atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud, langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seseorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendaknya memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendaknya segera meminta maaf. Keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Baiklah siswa-siswi semuanya, cukup demikian materi kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi